ngomong sama ibunya, diizinkan langsung memang. Dan setelah memutuskan kembali ke Bandung, barulah itu gangguan-gangguan itu menghilang, Pak. Iya Allah, geli. Aku nggak mau ngasih tahu detail apa yang dilakukan sama si Koyang waktu kamar mandi itu. Geli. Astagfirullah, Mbak Kinan. Nah terus sebulan setelah menikah, Mas Wisnu sama Mbak Kinan ini balik lagi nih ke Jakarta untuk merayakan Hari Raya Idul Adha bersama. Dan mumpung lagi di rumah, ya udahlah Mbak Kinan pun menghabiskan waktu dengan bersantai-santai di sana dan nonton TV. Tapi waktu lagi asik nonton TV, Mbak Kinan ini ngerasa kok macam ada yang lagi perhatikan aku gitu kan, agak resah gitu dia. Nah karena resah dengan hal itu, akhirnya Mbak Kinan pun memutuskan untuk masuklah ke kamar. Udahlah aku tiduran di kamar aja. Nah tapi waktu Mbak Kinan menengok ke belakang, lagi-lagi dia melihat ada sosok Ratu Mancu tuh masih ada. Dia lagi duduk di kursi, nengok ke arahnya Mbak Kinan. Wajahnya cantik kali memang Nadia. Dan sosok itu tersenyum lembut sama aku, tersenyum dia. Dan gak lama setelah itu sosok itu pun berdiri dengan anggun dan berjalan ke arah pintu kamar yang tertutup. Dan dia menembus pintu sambil kayak membungkukkan badannya gitu. Ya Allah. Dan selama sosok ratu tersebut menampakkan diri, bibirnya nih kayak terus menyunggingkan senyum manis gitu, Wak. Dan itu adalah terakhir kalinya aku bertemu dengan sosok tersebut, Nadia. Dan sampai hari ini baik Mbak Kinan atau Mas Wisnu pun tidak pernah lagi melihat sosok-sosok tersebut, Wak. Mereka pun ya udah melanjutkan kehidupan mereka dengan sangat tenang dan menjadi keluarga yang sangat harmonis. Alhamdulillah. Oke Wak, jadi itu tadi kisah tentang ritual calon pengantin yang memang dialami sama Mbak Kinan dan Mas Wisnu ini. Dan FYI sekarang pernikahan mereka sudah berjalan kurang lebih 26 tahun Mbak Kinan. Aku harusnya aku panggil tante ya.